Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahul li an u'arifakum ala nafsi. Ismi Inna Nur Fatihah wa Ramadan. Ana min fasli ba'al awal min syubhati ta'lim al-lughat al-arabiyyah mustawa asadisa. Huna sa'asrafakum an video li imtihan anisfi minal maddah tarjamah fauriyah Indonesia ila al-arabiyyah. Wa huna al-video maudu'uhu yakni mafhum tarbiyah fil Islam, konsep pendidikan dalam Islam. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب منصة زادي في هذا الدرس. هذا هو الدرس الأول من الوحدة الأولى في مساق تربية الأبناء. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم التربية في الإسلام. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga didemahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Setelah itu selamat datang kepada para santri program Zadi. Dalam pelajaran ini, yakni pelajaran pertama kita yang akan membahas tentang parenting. Kali ini kita membahas tentang konsep pendidikan dalam Islam. مفهوم التربية في الإسلام نحن نتعرض إلى عنصرين مهمين. العنصر الأول ما يتعلق بمفهوم التربية في اللغة، ثم تعريف ومفهوم التربية في اصطلاح التربويين. أما بالنسبة لتعريف التربية في اللغة فهي من حيث مدلولها اللغوي تنتمي إلى الجذر الثلاثي را با و، وهذه تعود في جميع تصاريفها إلى معاني النمو والزيادة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال. Konsep pendidikan dalam Islam, yaitu kita dahulukan adalah unsur penting. Unsur pertama yang berkaitan dengan konsep pendidikan dalam bahasa, kemudian mendefinisikan konsep pendidikan dalam istilah pendidik. Adapun definisi pendidikan dalam bahasa dalam arti linguistiknya, yaitu merujuk pada semua ekspresi pada makna tumbuh dan berkembang. ناس أي ليزيد في أموال الناس فإنه لا يزيد عند الله، لا يربو عند الله، ولذلك سمي الربا ربا لأن فيه زيادة على رأس المال. والله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني ينميها ويزيدها. الربوة ما ارتفع من الأرض لأنها فيها زيادة عن ما حولها من ومما جاورها، ولذلك فهي فيها معنى الزيادة والارتفاع. والفعل المضاعف منها اللي هو ربى يتضمن معنى التدرج والتعهد المستمر. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya, dan apapun yang Anda ambil dari riba untuk meningkatkan harta orang, untuk menambah harta orang, itu tidak bertambah di sisi Tuhan. Dia tidak membesarkan dengan Tuhan. Oleh karena itu, riba disebut menyangkut penambahan modal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba, memelihara sedekah. Memelihara artinya tumbuh dan berkembang. Bukit adalah apa yang menjulang di atas bumi karena memiliki lebih dari apa yang ada di sekitarnya dan sekelilingnya. Oleh karena itu memiliki arti peningkatan dan tinggi. Kata kerja yang sederhana, yaitu termasuk pada makna gradasi dan usaha terus-menerus. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. رواه البخاري ومسلم. إذن يربيها الله يعني يرعاها الله، ينميها الله، يصلحها الله سبحانه وتعالى. Dalam hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada yang memberikan kurma sebagai sedekah dari penghasilan yang baik, kecuali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya di tangan kanannya dan menumbuhkannya seperti salah satu dari Anda memberi makan anak kuda atau dombanya, sampai Anda seperti burung atau lebih besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika Tuhan membesarkannya, berarti Tuhan menjaganya. Semoga Tuhan mengembangkannya. Tuhan Maha Esa akan memperbaikinya. الإنسان بهذا المعنى هي تأخذ في معنى الزيادة، النمو،
الارتفاع وكذلك الرعاية، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث في كتابه الكريم على لسان فرعون لما خاطب موسى عليه السلام معاتبا: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نربك أي نرعاك ونغذوك بما ينفعك ويصلحك. وكذلك في الدعاء للولد الصالح لما يدعو لوالديه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Pendidikan manusia dalam pengertian ini mengambil arti peningkatan, pertumbuhan, ketinggian, dan perawatan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kitab suci yang diucapkan oleh Fir'aun ketika dia berbicara kepada Musa SAW, menegur, bukankah kami membingungkanmu? Untuk kami, Anda telah tinggal bersama kami selama bertahun-tahun dalam hidup Anda. Kami mengasuh Anda, yaitu kami merawat Anda, menyerbu Anda, dan apa yang bermanfaat bagi Anda, dan juga merubah atau mereformasi Anda. Demikian juga doa untuk anak soleh ketika dia berdoa untuk kedua orang tuanya, dan katakanlah, Tuhanku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka membiasakan ketika aku masih kecil. Tarbiyah بمعنى الرعاية والتعاهد بما يصلح هذا الصغير. إذن هذا هو المعنى الأول عند أهل اللغة، يحمل معنى الزيادة، النمو، الارتفاع، الرعاية والتعاهد. أما تعريف التربية في اصطلاح التربويين فلا شك أن علم التربية من العلوم الإنسانية التي وردت فيها كثير من التعريفات لمثل هذا المفهوم، لكن هناك يمكن أن يكون هناك تعريف قد يكون جامعا مانعا شاملا، وهو يمكن أن نقول أن عملية التربية هي عملية يتم بها الانتقال بالفرد اللي هو المتربي ابن أو بنت، عملية يتم بها الانتقال بالفرد من الواقع الذي هو عليه الآن إلى المثل الأعلى الذي ينبغي أن يكون عليه. Kan berarti peduli dan berjanji apa yang berhasil untuk si kecil ini, dan ini artinya yang pertama menurut para ahli bahasa itu membawa arti penambahan, pertumbuhan, peningkatan, kepedulian, dan komitmen. Adapun pengertian pendidikan dalam terminologi atau dalam istilah, pendidik tidak diragukan lagi bahwa ilmu pendidikan merupakan salah satu ilmu manusia yang dalamnya terkandung banyak definisi tentang konsep semacam itu. Tapi bisa ada definisi yang mungkin inklusif dan komprehensif, atau sesuatu yang dilihat dari segala sisi secara menyeluruh, dan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana individu yang dididik adalah seorang putra dan putri, suatu proses di mana individu dipindahkan dari realitas dirinya sekarang ke cita-cita yang ia miliki. ولو تأملنا إخواني وأخواتي هذا التعريف ووقفنا معه وقفات نتبصر في محتوى هذا التعريف، لأنه سيكون مؤثرا هذا الفهم وهذا الوعي لهذا المفهوم في ممارساتنا، في تصوراتنا، في نظرتنا إلى العملية التربوية. Seharusnya saudara-saudara sekalian, jika kita merenungkan definisi ini dan mengambil jeda dengannya, kita akan melihat isi dari definisi ini, karena akan berpengaruh pemahaman ini dan kesadaran akan konsep ini di dalam praktek kita, dalam persepsi kita, dalam pandangan kita tentang proses pendidikan itu sendiri. أولا أن التربية عملية مقصودة، ما دام أنها عملية إذن فيها مجموعة من الإجراءات، إجراءات متداخلة ليست هي محصلة لعامل واحد. هناك المربي، هناك المتربي، هناك بيئة التربية، الأساليب التربوية، المحتوى التربوي، المناخ التربوي، كل هذه عوامل مؤثرة في الموقف التربوي. الأمر الثاني لما نقول انتقال معناها تغيير، معناها ارتقاء، معناها نمو، معناها زيادة، وهذا يتضمن الارتقاء والنمو الذي يحصل في عملية التربية من خلال الخبرات والمعارف والمفاهيم والقيم التي يمر بها المتربي. الواقع. Pertama, pendidikan adalah proses yang disengaja. Selama itu adalah sebuah proses, maka itu berisi seperangkat prosedur yang tumpang tindih yang bukan terjadi hanya dalam 1 tahun. Ada pendidik, ada yang dididik, ada lingkungan pendidikan, ada metode pendidikan, isi pendidikan, iklim pendidikan. Semua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pendidikan. Hal kedua yaitu
ketika kita mengalami transisi atau perubahan atau ketinggian atau pertumbuhan atau peningkatan, ini termasuk pertumbuhan yang terjadi dalam proses pendidikan melalui pengalaman, pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai yang dialami oleh pendidik. يجب أن يكون المربي مدركا للواقع الذي يعيشه المتربي فينتقل به مما هو عليه ويترقى به شيئا فشيئا في مدارج الكمال إلى أن يصل إلى الصورة التي هي تمثل النموذج الأمثل، المثل الأعلى الذي نريد أن نصل إليه من الكمال المقدور عليه. والرابع أن هذا الانتقال هادفا وليس عفويا، ليس مثل بقية التنشئة الاجتماعية التي يتشرب فيها المتربي كان ابنا أو بنتا يتشرب هذه القضايا من هذا المجتمع. التربية عملية هادفة، يعني لها أهداف إجرائية حتى نصل إلى الهدف الأعلى، والتربية أيضا عملية مقصودة وليست عملية عشوائية. الانتقال للمثل الأعلى هو الذي ينبغي أن يكون عليه المتربي، أن يصل إليه من الكمال البشري الذي يراد الوصول إليه. Realitas pendidik harus menyadari realitas di mana pendidik hidup sehingga ia bergerak bersamanya dari apa yang ada dalamnya. Sedikit demi sedikit dalam jajaran kesempurnaan sampai ia mencapai citra yang mewakili model sempurna cita-cita yang ia inginkan. Untuk mencapai dari kesempurnaan yang dia mampu, dan yang keempat, transisi ini memiliki tujuan dan tidak secara spontan, tidak seperti pengasuhan sosial lainnya di mana pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, menyerap masalah-masalah ini dari masyarakat. Pendidikan adalah proses yang bertujuan, artinya memiliki tujuan prosedural sampai kita mencapai tujuan tertinggi. Pendidikan juga merupakan proses yang disengaja, bukan proses apa? Bukan proses acak, yaitu peralihan menuju cita-cita. Inilah yang harus dimiliki pendidik untuk mencapai kesempurnaan manusia yang ingin dicapai olehnya. ابن هذا البنت هذه لديها استعدادات، قابليات للارتقاء، للتطوير، للنمو، للزيادة، للتغيير الإيجابي الأمثل، فنحن نسعى إلى أن نصل به إلى أقصى درجة يمكن أن يصل إليها المتربي، إلى أقصى درجة لديه القابلية في قبولها أن يصل إليها من الكمال البشري في أفكاره، في قيمه، في مبادئه، في أخلاقه، في سلوكه، في عاداته، في مهاراته، في ممارساته. إن هذا الانتقال يحتاج منا إلى وعي، يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل حتى نصل من خلال هذه الأهداف الصغيرة أن نصل إلى الهدف الكبير من المثل الأعلى الذي نريد أن نصل إليه بإذن الله عز وجل. Anak perempuan itu memiliki persiapan, memiliki kemampuan untuk maju, berkembang, tumbuh, meningkat, dan memiliki perubahan positif secara optimal. Kami, pendidik, berusaha membawa peserta didik ini ke derajat yang lebih tinggi. Itu adalah pencapaian yang tertinggi yang dilakukan oleh pendidik. Peserta didik bisa di tingkat maksimum memiliki kemampuan untuk menerima, mencapai kemampuan manusia dalam pemikirannya, pendiriannya, prinsipnya, moralnya, perilakunya, kebiasaannya, dan keterampilannya dalam praktiknya. Peradaban ini membutuhkan kesadaran dari kita yang membutuhkan perencanaan bertahap, yang memerlukan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa agar melalui tujuan-tujuan kecil ini kita dapat mencapai tujuan yang besar dan cita-cita yang ingin kita capai, insya Allah. هذا ننتهي من هذا الدرس الأول ونلقاكم في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan ini kita akan menyelesaikan pelajaran pertama ini yang akan dilanjutkan oleh pelajaran yang akan datang. Insya Allah rahmat dan berkah bagimu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi terjemah yang digunakan pada penerjemahan video ini. Yang pertama ada strategi literal atau literal translation, yaitu penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Dari yang pertama ada teks BSU dari bahasa sumber, yaitu mafhumut tarbiyati fil Islam nahnu nata'arradu ilal unsuraini muhimain, yang artinya konsep pendidikan dalam Islam kita dihadapkan pada dua unsur yang penting,
Yang kedua yaitu pada kalimat awalan anna tarbiyah amaliyatun maqsudah. Yang pertama pendidikan adalah proses yang disengaja. Baik, strategi yang kedua yaitu gloss translation. Penerjemah memberikan kalimat tambahan pada kata BSA. Yang pertama, amma ta'rifu tarbiyah fil istilah at-tarbawiyyin. Adapun pengertian pendidikan dalam terminologi yaitu dalam istilah pendidik. Yang kedua yaitu pada kata qad yakunu jami'an mani'an syamilan, yang mungkin inklusif dan komprehensif. Arti komprehensif di sini penerjemah menambahkan sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh. Yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Di sini ada kata yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Yaqulu berfirman atau berkata, Allah. Di sini penerjemah mengubah letaknya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya. Selanjutnya yaitu kosakata yang ditemukan. Di sini terdapat 20 kosakata baru yang ditemukan oleh penerjemah. Yang pertama, pemikiran faqar yufakiru ifkar, perkembangan zada yazidu ziyadah atau peningkatan gitu ya. Perubahan ghayyara yughayyiru takbir, positif al-ijabi, acak aswa'iyah atau tidak berurutan, muskilah masalah, munfaridun individu, peralihan intakola yang takilu intikol, mengasuh rabba yurabbi, mengambil akhada ya'hudu, pendidikan tarbiyah, realita waqi' atau kenyataan, peduli riayah, janji yaitu ada yaitu, menegur taubih, sosial istima'iyatun, perawatan sianatun, lemah do'ifun, kurma balhun, proses amaliyatun. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari video ini, yaitu konsep pendidikan dalam Islam dihadapkan pada dua unsur penting. Unsur pertama berkaitan dengan konsep pendidikan dalam bahasa, kemudian mendefinisikan konsep pendidikan dalam istilah. Adapun definisi pendidikan dalam bahasa dalam arti linguistiknya merujuk pada semua ekspresi yang terdapat pada makna tumbuh dan berkembang. Kedua, proses pendidikan dalam suatu proses di mana individu yang dididik adalah seorang putra atau putri, suatu proses di mana individu dipindahkan dari realitas dirinya yang sekarang ke cita-cita yang ia miliki. Pendidikan adalah proses yang disengaja. Selama itu adalah sebuah proses, maka itu berisi seperangkat prosedur yang tumpang tindih yang tidak berjalan hanya 1 tahun. Ada pendidik, ada pengajar, ada lingkungan pendidikan, metode pendidikan, isi pendidikan, iklim pendidikan. Semua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pendidikan. Selanjutnya yaitu di mana ketika adanya perubahan, pertumbuhan, peningkatan, dan hal itu semuanya termasuk dalam proses pendidikan yang mana melalui pengalaman, pengetahuan, konsep, dan nilai yang dialami oleh pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Afwan idahunaka alat atsmini minal mungkin min qauli min af'ali, perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf jangan sebesar-besarnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.